Fasal bab keempat. Ya, fasal bab keempat. Fasal bab yang keempat ini berkenaan tata aturan pemilihan qadhi malikul adil. Tata aturan pemilihannya seperti syarat yang berlaku pada imam mukim dan ulil balang. Yang syarat ji, yaitu 16 buah syarat. Di samping itu dia juga mempunyai syarat-syarat tambahan. Syarat tambahan bagi qadhi malikul adil. Yang alim ilmu saraf. Yang kedua alim ilmu nahu. Maka yang ketiga alim ilmu fikah. Yang keempat alim ilmu tauhid. Yang kelima alim ilmu tasawuf. Yang keenam alim ilmu hadis. Yang ketujuh alim ilmu tafsir. Yang kelapan alim ilmu sejarah. Yang ke-10 alim ilmu balaghah. Yang ke-10 alim ilmu bayan. Yang ke-11 alim ilmu ma'ani. Yang ke-12 alim ilmu isti'arah. Yang ke-15 alim ilmu mantiq. Yang ke-14 alim ilmu hisab dan handasah. Yang ke-15 alim ilmu adab. Akhlak. Kemudian syarat tambahan bagi qadhi malikul adil. Ya, ilmu saraf pun apa ilmunya? Ilmu saraf kedokteran saraf laule. Fa'ala yafilu fa'lan. Dah ya. Ilmu laule. Wa mahum yaumahuna anta antum antum ana nahnu ya. Ronald menyaulai balang hantar mi dah ya tu. Hai saraf. Aduh. Kan ada. Bukan ada doktor saraf sini punya. Ini badi biarnya pertanyaan ke? Mana tak ada ulai belang. Ilung cucu ulai belang, benar ulai belang teman. Kale. Nyo dalam ilmu yo le jinde, mesti lagi ilmu hadis, na mustalah al hadis ina, na ilmu riwayah, na ilmu dirayah ina dalam yan. Na ilmu darajah hadis, kemudian dalam ilmu tafsir dan poikan harus dikuasai muhakkamah mutasyabihat, harus dikuasai nasah dan mansauh, yang menan harus dikuasai am dan khas. Jadi jihad keilmuan yang memang harus dikuasai dari tip-tip sabah fak ilmu men fikir kiban. Yang na badanya lagi kenaya anwar ilmu hisab dan ilmu gelang. Ba ulai balang lagi badi hai kepegang pak wana. Makaji kan mau je kulai balang nyan yang inti dia harus tekankan ini. Kau ulai balang qadhi malikul adil, qadhi malikul adil. Qadhi lebih ada. Okey. Fasal bab kelima. Fasal bab kelima menghuraikan tata aturan pemilihan Syekhul Islam yang berperanan sebagai mufti mazhab 4 yang muktabar. Tata aturan pemilihan Syekhul Islam sebagai mufti dalam kerajaan Aceh adalah dengan mengundang seluruh alim ulama yang ada di seluruh negeri bermusyawarah di hadapan Paduka Sultan Alauddin di Balai Khadam Syariah Islamiyah. Ya, gitu lah ini. Jadi gundang mandum ulama-ulama yang na di dalam kenegerian kerajaan Aceh, gedung musyawarah ke sultan. Kemudian dipilih seorang alim ulama setiap madhab dari tiap-tiap madhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebelum pemilihan wakil daripada masing-masing, sebelum dipilih daripada wakil Syekhul Islamian, terlebih dahulu dibentuk kumpulan menurut mazhab masing-masing. Gepleno apa ikut? Round table lah. Bahasa jino gepegat round table masing-masing daripada mazhab yang punya. Wakil daripada setiap mazhab merupakan seorang ulama yang difikirkan alim di kalangan mereka. Wakil daripada urungnya. Selanjutnya pemilihan Syekhul Islam dilakukan oleh wakil-wakil tersebut memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon Syekhul Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kanun Syara Al-Asyi atau Kanun Syara Kerajaan Aceh. Syarat-syarat tambahan yang mesti dipunyai oleh calon Syekhul Islam mufti 4 mazhab. Syekhul Islam Syekhul Islam merupakan pemilihan. Bang, jadi tugas dari Syekhul Islamnya puas kalau nak pegang syarat.
Cara ini dia baru nak tukar. Nyo sebetulnya ji, Syekhul Islam ya nak ke orang yang mengganto sultan ketika sultan hana. Betul ji. Iyub Syekhul Islam yang Qadhi Malikul Adil yang betul hukum syariat di dalam yang wilayah jikan misalnya lagi contoh sultanah kuno yang wilayah jika wilayah sultanah yang geputuh li Qadhi Malikul Adil. Nah tetapi menya Syekhul Islam menya sultanah yang kan sultanah sultan uragan Mereka kan pakan juga akhir-akhir kerajaan Qadhi Malikul Adilnya kaji kuliah balang. Lagi Qadhi Malikul Adil Abdul Rahman yang terkenal juga. Mungkin Hanale yang memenuhi syarat bang. Hanale yang memenuhi syarat lagi syarat Qadhi Malikul Adil yang dah pegah kuno. Hai kondisi Aceh jika enggak perang lah pateron pegah yang kesenelu lah. Antara golong perang dan masuk ke perang. Ya. Kan sebelum perang mata Mahmud Shah kan, kayaknya baru sampai perang sampai kayaknya jodoh menyerah kan, yang Qadhi Malikul Adil Abdul Rahman kan. Ya mungkin memang gak yang sebagai ulai balang juga memenuhi syarat sebagai qadhi. Ulai balang awal yang kita pegang benar kan malim-malim kan? Ya, pasti bang. Ya, siap syarat. Nah, okey, lo lanjut bro. Syarat pertama, Syekhul Islam merupakan pemilihan daripada rapat mufakat wakil-wakil ulama bawah mazhab benar. Jadi kemungkinan besar walaupun hana penganut mazhab selain Syafi'i wa Tayan, tetapi syarat Syekhul Islam harus memenuhi bawah mazhabnya. Ya menang, bisa jadi menangnya pertanyaan daripada Budi Yasir kah? Syarat Syekhul Islam yang pertama, Syekhul Islam ialah ulama yang difikirkan alim, yang dianggap malim pada masa tersebut. Jadi malimnya dah ke sebuah pengakuan. Kata yang kedua. Yang kedua, Syekhul Islam bukan ulama jagung. Yang pegang ini. Kau ulama reti. Yang kelih telah memenuhi syarat-syarat sebagai ulama balang bang. Pertanyaan dahulu. Yang keempat, ahli dalam masalah hukum syarak. Yang kelima, memiliki intelektualiti yang tinggi. Cara. Yang keenam, mengetahui seluruh kaul ulama dalam mazhab. Untuk nak kaul mu'tamad kan, nak kaul asah, nak kaul azhar, macam-macam lah. Kemudian mengetahui semua bidang ilmu syarak yang mu'tamad. Yang ketujuh. Yang kedelapan, mengetahui 15 macam ilmu yang disyaratkan kepada Qadhi Malikul Adil. Yang ke-10, Syekhul Islam harus cerdik dan bijaksana. Yang ke-10, harus kuat ingatannya. Yang ke-11, berwawasan dan memahami sesuatu secara terperinci. Yang ke-12, harus seseorang yang soleh. Yang ke-11, harus seseorang yang wara'. Yang ke-14, harus seseorang yang tidak tamak. Syarat Syekhul Islam ditambah dengan syarat ulai balang guna. Kemudian dipilih oleh perwakilan tiap-tiap ulama daripada kenegerian yang ada di dalam kenegerian kerajaan Aceh Darussalam. Ya, Hinan. Maka yang kemudian syarat Syekhul Islam bang. Daripada pasal bab kelima dalam Kanun Syarak Al-Asyi atau Kanun Syarak Kerajaan Aceh. Selanjutnya, pasal bab ke-6. Pasal bab ini menghuraikan nyo satu tapi bab tapi bang. Bab ke-7 pasal bab ke-7 tapi satu tak buka ya menuju pembahasan kawan. Ya. Pasal bab ke-6 menghuraikan tentang tata aturan pemilihan hakim. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon untuk menjadi hakim. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Kanun Syarak Kerajaan Aceh naga sebagai berikut. Yang pertama, calon hakim mesti memenuhi syarat untuk menjadi imam mukim. Imam mukim harus memenuhi syarat jika imam mukim. Yang kedua, hakim bukanlah seorang perempuan. Ya, hanjur ini. Yang kelima, mengetahui bahasa asing. Hana ketulis bahasa asing bu bahasa ini. Yang keempat, seseorang yang menjadi hakim. Memang hanjur, memang kaputuh dalam Syafi'i hanjur ini hakim.
yang dalam Safinatul Hukam yang memang hanya urina hakim. Mia dalam tengah sedang kau katruk men. Mana je? Pali dah. Kak, kemudian keperut seorang yang menjadi hakim hendaklah memeriksa tertuduh dan garis mereng atau yang menayangkan terlebih dahulu serta menjalankan tugasnya dengan lemah lembut. Kelima, hanya menerima saksi yang kuat, yaitu dengan sumpah yang adil. Kak. Yang keenam, tidak menerima rasuah. Togok. Yang keenam, tidak menerima rasuah. Togok. Yang ketujuh, tidak melambatkan perkara yang akan disidangkan dan dalam memutuskan hukum. Betul-betul hukum. Betul hukum. Yang ke-8, hukum dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat Allah, syariat Nabi. Siapa yang bersalah harus dilaksanakan hukuman ke atasnya sesuai dengan hukum yang kan? Yang kemudian syarat 8 buah syarat jik ke hakim ditambah dengan 16 buah syarat boleh bilang 16 buah syarat jik ke mukim. Ya, 16 tambah 7 beduk. Boleh. Berat buat timbang nanggro Aceh haya aja mun nang lagi syarat. Pasal bab ke-7 ukuran tu akan terbahas tentang syarat jik ke si fa'il. Jik ke dentera. Sipai, nampak tak juga kan? Ya, syarat Sipai. Memang fa'il. memang ada kesan sipai memang sesuai dengan peraturan hukum. Ya. Permainan dasar. Betul juga. Makna peyoratif. Kavaleri Bahadur Shah. Betul. Yang keyan berarti menan bang. Jadi kamu 4 je boleh bang. Cik ni surah haju baca-baca siapa dia urung drone. Mulai daripada syarat je ke kecil, kan? Kemudian syarat je ke imam mukim, syarat je ke ulai balang, syarat je ke qadhi malikul adil dan syarat je ke syekhul Islam serta syarat je ke hakim. Yang berarti hanya tak kakek lun kan? Dia syaratnya syarat dia ya. Kan, tapi masalah haji kan urutnya pemilihan mandum unsurnya kan hanale mengikuti syaratnya. Kerja ni makadi tu. Yang mana bang Eka? Seandainya yang dipersyaratkan jino so yang je ke kecil, so yang je ke peken ke ulai balang, je ke mukim, so yang je ke ulai balang. Nah mentang. Yang dipersyaratkan jino. Nyari nang gerogo bang. Yang tak you pegang Bang Eka kalau nanggro karena ada kewenangan ni untuk mengaturnya kewenangan daerah. Menyo tak apa dua lam nah. Contoh ini mentang kasih cara-caranya kan ni nah. Proje susah lah mu. Bang Musdir je kedua ke kecil. Hilong ke boleh balang. Utunya bahaya ke kadi. Ke Syekhul Islam. Petinggi dah ya. Nya menyedia Aceh dalam kanun pu dia tu Bang Eka. Nyo menyada Aceh kan hanaya tu sebetulnya hanaya tu tapi pada bawah syarat mesti taat kepada Allah, murah kepada rakyat, adil kepada rakyatnya lah kan dulu alina. Kenyan pengangkatan mesti ke pengangkatan geci misalnya dimulai lagi mesti jenak pengangkatan wali nanggro yang geci nya segala macam. Dan unsur-unsurnya pun ada diatur dalam kanun misalnya pemerintah. Kak, benar bahawa wali nanggro hana dalam kanun wali nanggrawanya. Kan Allah. Yang dia mengikut mesti pengangkatan geci, pengangkatan mukim menyelang undang-undang uronya pak dibahas. Buku 6 memenuhi syarat-syarat yang kagak pegah bunonya. Setidaknya 50% atau padumboh buku naik damang. Ana Mia Jino karena kan sistem administrasi Euronyo dengan sistem administrasi Hawaii dia memiliki barometer dan indikator yang berbeda antara Hawaii dan Euronyo. Jadi misal Euronyo contoh syarat dia ke wali nanggero taat kepada Allah. Tidak ada barometer alat untuk mengukur bagaimana ketakwaan kepada Allah seorang calon wali nanggero. Hanya menyebutkan le lagi yang taat kepada Allah. Wali nanggero Jino
Gangkat kero, kepilih kero, gelantik kero. Sumpah kero. Lebar. Maksudnya benar, artinya dalam konteks negara demokrasi uronyo tidak mungkin itu kan uronyo Indonesia bukan negara agama, nggak boleh. Ya kan, tetapi negara yang mengakui agama. Ya. Kemudian dalam tatanan demokrasi kita yang uronyo, indikator dia adalah indikator demokratis. Maka ketika pemilihan wali nanggro dianggap tidak demokratis, sebetulnya secara kanun demokratis. Dia dipilih oleh Komisi Pemilihan Wali atau KPW. Komisi Pemilihan Walian terdiri dari Majelis Fatwa, Majelis Tinggi, Majelis Tuhapet, dan Majelis Tuhalapan. Majelis Tuhapetnya seperti alim ulama atau Majelis Tinggi Wali Nanggro, kemudian Majelis Tuhalapannya seperti imam mukim di dalam representasi adat, representasi kebudayaan, kemudian dalam Majelis Fatwanya seperti tungku-tungku pimpinan-pimpinan daerah. Yang sebetulnya Kak, kanya bela dah pegang wali nanggro. Masa lagi nya ni miyuk lagi tak mulai lagi bunuh hinan pegang hero. Masa pemilihan kecil telefon, pemilihan kecil, pemilihan mukim dan sebagainya kan. Uronyo kan ni pegang hana mandung syarat-syarat yang pegang bunuhnya itama dalam syarat-syarat uronyo. Nah, kemungkinannya dalam uronyo kan diatur dalam kanun uronyo yang lu tanya kanun teh yang mengatur masa pemilihan kecil, mukim. Bukan pasal sebagian syarat-syarat yang pegang bunuh dalam aturan uronyo. Ya benar langkah dulu. Bagi cara anggota dewan payah habu ya Kak. Oh, nya langkah nu Aceh nah. Nya ju langkah nu kampung. Langkah nu yang mengatur tentang kampung. Artinya yang pegang syarat-syarat yang pegang bunuhnya apakah seluruh syarat-syarat bunuh atau sebagian naik tamang dalam kanun uronyo yan? Enggak ada, Bos. Nah, yang Kak Yuli antara Haji salah satu adalah bukan mampu membaca Al-Quran, bertakwa. Yang kedua, makanya yang mempegahnya ukuran bertakwa dan beriman kepada Allah. Oleh buat kagak tes baca Al-Quran, apakah itu menjadi satu indikator beriman dan bertakwa kepada Allah? Enggak, Bos. Hana bijinya bahkan sampai yang pegang bunuh takut kepada yang salah, berani kepada yang benar amanan. Yang ke dalam halnya Kak Yuli hana mete ngauku. Kali dah pegah dalam halnya Kak Yuli kan kagak pasal mandum Kak Yuli, artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bunuk ubina persyaratan yang pegah 5 hekal kaitan mau mandum ka bertakwa kan mandum kaitan mau kenal. Assalamualaikum. Dan jadi aku dapat jadilah kaitan mau mandum aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi lengkalan berarti bahekal berarti dari pemilihan awal berarti dari berjenjang ya. Berarti kepilih kecil kepilih mukim dan rajinnya mukim ataupun bersama dengan kecil kepilih pekan oleh balang. Kemudian gecik dan imum bukan mukim dan seterusnya kepilihnya. Berarti berjenjang. Berarti hana pemilihan langsung lagi aja no? Hana bang. Mia lagi aja no hana. Sebetulnya karena berdewan baju puri delat kan. Karena baju puri delat. Yang tak bahas sebetulnya kanun syara al-asyi. Kanun syara al-asyi naskah jihna di pustaka Tan Sri Lanang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kak. Di dalam naskah kanun syara al-asyian puikeun bab pasal atau pasal-pasal yang diatur di dalam kanunnya hana berjenjang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang itu melompat. Tunggu semua harus rumah temi. Ngambang Kak Yuli, drone ini ada yang wali nanggro. Mana wali nanggro lang kanunnya? Silap katanya orang nak tanya yang kecil ke wali nanggro itu. Tak bagah menyanyi ibarat ni le mana pegang wali nanggro. Karena dalam undang-undang ada baru ya. Nya taulah mahaikan. Bang Jufri ya hana berjenjang. Ada yang dalam pembahasan kanun, dalam kanun syara'nya hana berjenjang. Nah, bahkan uronyo antara pemahaman kanun awal, makna kanun awal dengan kanun uronyo beda. Bedalah. Kanun uronyo, hierarki undang-undangnya itu perda dia kalau di luar. Betul.
Menya pemahaman awal, kanun yang gekun awal, adalah aturan yang memang tertulis baik dalam aspek hukum maupun dalam aspek adat. Sama lagi beda antara adat pemahaman adat uronyo dengan pemahaman hukum adat awal. Jadi adatnya kan sabok kebiasaan tau, tetapi bahagian daripada yang diatur oleh hukum. Yang sifat jihina lagi tak pegah benar, mungkin drone delak Bu Yuli kan. Nah adatullah, nah adat mahkamah, nah adat tunah. Nah hukum adat yang memang ditetapkan aturan adatnya di dalam kerajaan Aceh, lagi di dalam adat Mukuta Alam yang ditetapkan martabat dan derajat daripada hulu balang. Kemudian padu belanja yang harus tebiat oleh hulu balang kepada rakyat ketika uro mak megang uro raya dan lain sebagainya diatur di dalam adat Mukuta Alam. Jadi nyan adatnya bahagian daripada adat yang ditetapkan sebagai hukum di dalam kerajaan Aceh menan Bu Yuli. Jadi kan pemahaman adat lagi oronyo. Kan kebiasaan mental, kan sekedar kebiasaan udah. Jadi host, jadi narasumber menjelaskan baju muno yang agak seksi baju yang leh sago yang gimana? Yang leh sago? Pemerintahan leh sago. Bene kem Kak Yuli leh sago. Leh sago yang gilu dalam. Okey kok. Okey. Kutanya kuat je leh sago. Masa kira nama Anwar na. Engkai nohat malam mangkalain nun. Ya betul, maksudnya pemerintahan udah dijelaskan tentang keistimewaan leh sago menurut tajam dah kekun. Jadi nulang mecut nak kayu limu form. Iron preh bak sultanah hantunya kalau kita mau pembahasannya baru roh-roh. Ya bangan ngalung lu dua jurut sago bang musdiri pai. Jadi pak leh sago leh. Ya. Tak ada jam tuh kena jilaikan you. Jadi terkait leh sago sebetulnya bang dalam kajian yang dikun dengan Aceh leh sago yang sebetulnya yang ke Aceh Raya Uroyo. Aceh leh sago. Aceh leh sago yang memiliki 3 sudut yang secara topografi secara topografi yang pertama ada sago pun sago Indrapuri, Indrapurwa dan Indrapuri hebohnya. Jadi masing-masing daripada Indrapatra, Indrapurwa dan Indrapuri memiliki bandar lagi Indrapatra bandarnya adalah Lamuri. Indrapurwa di Lok Tepung Lok Sedu. Nya nak wailam yan baikal. Kan memang Aceh leh sago nya nak wailam. Betul. Ini ada memang awal makna daripada Aceh leh sago memang manifestasi daripada melawan gure bang. Melawan gure badifa. Anak dong kaliknya tapan-tapan gure lu neo. Lum pegah. Kak. Jadi heboh punya tertarik memang benar memang leh sago orang bang. Mulai dari Napa leh sago? Napa leh sago? Ni tarik 3 tu leh. Ni tarik 3 tu leh. Ni lanjut aja bang Hekal bro. Indrapurwa, Indrapuri. Indrapuri, Indrapatra. Indrapatra. Tadi ngomong kupingku, ya bang kupingku. Anak tak cincu bau ujung leh sago ji. Kak, Betro batin cuna bahar. Lanjut baikal. Siti aja Ji muno. Nah, Leh sago. Menya ditulis ditulis lesnop di dalam buku Aceh Herd. Leh sago yang manifesti daripada JE dianggap. Jadi pembuangan daripada JE, oleh JE kan leh sago daripada oleh JE yang mengumpulkan daripada ampas doi pade atau doi beruah nyan manifest dari Kurung Aceh nyan menya penjelasan snop di dalam Aceh Herd. Atau berarti kan leh sago lagi orang punya umno kah? Lagi je lagi Bek Paceh le bang Pingku, bek Paceh le. Ni dua je dah naik miu bila awak dengar orang kuat. Nyak mufum bang Adifa maksud lu. Nyak mufum. Bayang kau dah ni ya. Lanjut. Jadi di luar kerajaan RTJ di luar kerajaan inti yang kan kenegerian nyan cuman puikan
Aceh mukimnya, leboh mukimnya, leboh kemukimannya yang dimat le sidro panglima oleh balang yang ke dengan panglima boleh. Tago hai. Kau tago, hana kau tago bang. Mukim padu bang. Thagi. Dua puluh, dua Berarti le Sagoyan daerah kepemerintahan istimewa lah ya. Yes, betul bang. Daripada daerah bukan daerah istimewa yang di dalam kerajaan. Ya menang. Jadinya tunduk pada sultan langsung. Ya, menang bang. Syarat hukum yang hana tertulis hukum adatnya memang yang dipilih susah karena belum kalian mono na pembahasan batu hanjik mano tiratul hon kan. Yang ketika pilih-pilih. Menyo thagi nyan masa kesultanan sultanah kebentiu. Ya, nyan kan secara politik, nyan adalah inisiatif yang dibentuk untuk meruntuhkan kekuatan sultanah, untuk mengkudeta kekuatan sultanah. Nyan jadi baca di dalam buku tarikh Aceh saudara, di dalam tarikh Raja-Raja Aceh. Jadi memang dibentuk adanya untuk kudeta kepemimpinan perempuan di dalam kerajaan Aceh. Maka gepegat kerjasama dengan Syarif daripada Sultan Jamaluddin Badrul Munir supaya jid kudeta daripada Puak Sultanah. Secara agama wadanya pekan tedang sampai Puak Sultanah karena mialong analisa matang ude Syekh Abdul Rauf Al-Zungili Syekh Kuala selaku Qadhi Malikul Adil karena secara fatwa hukum putuh neganya bahwa sah kepemimpinan urina wadanya. Maka ketika Hanale Syekh Abdul Rauf wadanya di masa pemerintahan Sultanah Kamalat Shah redlah Sultanah terakhir Kamalat Shah, kedualah daripada Syarif Jamaluddin Badrul Munir. Okay. Jadi pembentukan Sagowadean memang disiasati untuk mengkudeta kepemimpinan Sultanah. Berarti struktur kerajaan Sultanahnya lebih kong kan karena menteng ulama yang tiga kan daripada Sultan kan? Struktur bang lebih kepada yang terjadi tulak tarik pandangan antara boleh atau tidak kepemimpinan urina. Yes. Nyaman dan bagi Syah Kuala boleh. Masa Sultan itu kelemahan cip bidang lagi bidang politik, bidang ekonominya lemah hinan, tetapi kuat di bidang pendidikan waktu masa Sultanah. Di bidang poligami ada menang-menang Bang Anwar ada menang-menang waktu masa Sultanah kita mai pimpin Acehnya 50 kurang tahun pen pikiran ayo ini Hayu urinang hayu waktu masa urinang gepukang le rago Aceh yo mana batu bara gerebut le om lekonya. Betul. Banyak fikir le yang bicarakan Aceh le Sago kan Seno Ogronyo juga prakeun hasil riset Seno Ogronyo juga nak ditulis dalam buku kan. Buku ada Aceh RP buku kan. Aceh di mana analis Aceh. Ya berarti kan hai Seno Ogronyo juga nak dibukukan tentang masalah Aceh le Sago. Nah, berarti kuat hak le Sago ya. Iji bentuk berada Sago je lagi je. Betul. Naik gambar. No belum ada ro ke bang padi. Nak tincu. Padi Gimana ke bang? Dengar ke malam Senin malamnya wetat bro kenan. Punya sama waran dibantah gure ya malamnya kan merebut-rebut mik ya waran. Gure kena berapa? Ke Bang Adifa kan nak jelas pemahaman tiba nama gua Bang Adifa cicin juga Bang Adifa. Ai pinggul cicing ngap le pinggul. Yang untuk pegah di antara sultanah yang memimpin dari masa sultanah Safiatuddin kemudian Zakiyatuddin sirotu sama Bang Adik Kamalatuddin Nakiyatuddin dan Kamalatuddin. Yang paling maju pendidikan di masa sultanah ke masa Sultanah Zakiyatuddin. Masa gaya.
Pegahnya masa Sultanah Zakiyatuddin, beliau yang ketemu berat dalam istana, dia ketemu berat, nyamban balik. Dan dikuasai oleh belah boh bahasa asing dalam sebuah narasi sejarah terkait bagaimana kealiman Sultanah Zakiyatuddin Inayat Shah. Gue udah agama menyamar. Mungkin Ratu Sultanah Zakiyatuddin dipersiapkan Zakiyatuddin Dianaro. Jadi konya sebenarnya uragam ke menyamar. Kalau dikaji pemerintahan konya adalah tapi dibuat di belakang tabir. Betul. Kan Hana memang pakai hijab kodean. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Kasih Kamal. Kak, Ci Putra, nak mulai pembahasannya kabeh kan malam entuklah hukum apa? Hukum tak lanjut bab pasal ke berapa tu? Yo kan. Balik lomba boleh balang. Betul. Baca dongko Eka. Lu nuntanya babang adi lu yuk pegah kan kiban bentuk le sagonya supaya kita nyo kan be terawang yang kengke. Kiban ba difasil mugat. Kiban bentuk le sago. Le sagonya lagi je. Doh je Munya hanaci kadang untuk kuping kuya rumah udah pu nya naji untuk sirane pingkui ni kalau mereka deh jilah tago je. Tapi nyo agak beda karena versi Baladika. Saya sako tunggu Haikal Kak Oval menang je Jina. Jadi anak depan le kecok sago lehnya anak depan cok le bang pingkui. Betul, makasih long lawan tapi benar sebab bang watai kedenyok jaro le tago watai pegah gaji kan mungkup menan berarti lebih itu. Jadi dia na Aceh le tago bang Haikal ka pakal na pu na mukim le mo mukim yan lo. Pu memang kecok memang dari Aceh le tago awal Indra Purwa Indra Patra Indra Puri. Kan kebetulan juga kan masyarakat tu syarat untuk memiliki Raule Balang harusnya heboh mukim yang buka puno kan beruhana relevan dengan Aceh Lesago. Kayuli Aceh Lesago juga nak disebutkan Aceh Lesago difaktorkan perakan nyali heboh mukim ke 26 mukim 20 26, 22, 20. 21, 22, 26. Ke 26, 25, 22. Oh nya 26. Sago 26, Sago 25, Sago 22. Iron Bang Adi nan doa, kamu yang doa. Ni le. Sago Panglima Pulim. Sago nya Arif. Sago nek Purba. Betul. Nyan kan. Lain buyung-buyungnya memang di bawah Panglima Pulim, mesti lagi dilimum. Di bawah Naule Padangdro tapi di bawah Panglima Pulim, baik. Dilimum. Semuanya kan tumbuh tapi Mbak Rifa juga punya keterkaitan dengan mukimnya yang dikatakan sebutan Aceh Lesagoyan. Nah, sih keterkaitan dengan perakun Haleba mukimnya. Yaitu mukim 22, mukim 25, mukim 26. Memang daerahnya dua je ya hampir sama. Betul lagi mukim Panglima Pulim agak dia ada je memang daerah Indrapuri kan? Ya, dan memang Habarifa di dalam buku Pekendak Acehers yang hasil riset Senok Gronyo juga patokan jinan mukimnya. Yang lihat aku. Kan hanya bicarakan beralih mukimnya Senok Gronyo dalam buku The Acehers juga berpedoman kenan. Baik, Kak, sini jelaskan kibar relevansi heboh mukim dengan Aceh Lesago. Hana bicara relevansi itu bicara heboh sagoyan dari secara kemukiman ya secara wilayah aja Hana yo sih ada pegah lagi Aceh Lesago lagi ada pegah gunung kan. Ya betul. Dari Indra Patra, Indra Purwa, Indra Puri ya seperti ya Hana juga tadi ya. Dan pedoman ji ke nanti habis hekal pedoman ji ke Indra Puri, Indra Patra, Indra Purwa sih. Lenyan memang kan lebih sederhana jit nangka nya lagi Bang Anwar pegah
Buno, yang memang wilayah inti daripada wilayah kerajaan, dianggap daerah khusus yang berada di sekitar inti kerajaan Aceh Darussalam. Ya, betul. Tepat. Jadi Hanale dawa betul kan? Perteh lagi wilayah yang di sekitar istana dianggap wilayah inti, wilayah protokoler lah. Yang harus lagi betul. Yang wilayah istana kan Masjid Raya. Jadi nak boleh balang draw Masjid Raya. Boleh balang Masjid Raya. Lian Lung Patah. Jadi Aceh je sebenarnya yang kaunya antara. Oh, pakan di Aceh bagian dataran tinggi beda adat dengan pesisir. Ini pertanyaan yang tercatat Mano. Kita bicarakan tentang perkara adat. Adat yang legayan antara pesisir dan daratan tinggi nya adat ini sebetulnya adat tunah, adat yang berlaku di masing-masing wilayah beda-beda. Maka setiap setiap perbedaan daripada wilayah baik itu pesisir ataupun di dataran tinggi, maka konsekuensi daripada hukum adat yang dilakukan oleh masing-masing wilayah maka beda-beda memang kena sama Pak. Ya, adat tunah yang maksud lengayan. Tetapi adat mahkamah dan adatullah yang dipegah bunuh, hukum adat yang memang ditulis oleh kerajaan. Yang konsekuensi pelaksanaan ukubatnya diambil tindakannya oleh kerajaan, bukan oleh kenegerian. Yang benar. Manajemen pemerintahan Acehnya adalah berhukum, jadi clear kan, sesuai dari atur terunuyupnya adalah dengan keikhlasan. Kemudian untuk ke depan, tanya harapan kan, artinya walaupun yang kita bahas menurut tingkat geci, tingkat mukim ataupun hakim dan seterusnya, itu yang harus apa perbandingan walaupun tidak berlaku. Jadi itu yang kita terapkan sebagai pembanding. Secara geci jino ABCD, secara geci awai truk bak 16. Jadi nak ji ke pedoman pembanding sogot awai sogot jino. Jadi mehana ta jelaskan lagi yo sehingga hanjir diterapkan walaupun yang diterapkan lagi jino tapi na pembanding atau awai sehingga dipahami walaupun tu ka termaktub mesti lagi muno dari 16 yang kaji gelhe mesti lagi. Belum kira lagi yang menteng karena setiap pembahasan lagi tentu harus dilakukan pada masa jino walaupun dalam masa darurat lah kan. Hai kalau tedang raja karena pembahasan dalam truk raja. Jadi lagi yang dari tuan terima kasih ada kesempatan dan lagi mah kita bercanda-canda menol lagi tungku Adifa adalah supaya udip suasana. Kita tambang dalam pasal bab ke-7. Pasal bab ini menghuraikan tentang tata aturan penerimaan sifael. Sifael dalam halnya tentera, sipai. Benar. Menghuraikan tentang tata aturan penerimaan sifael. Syarat-syarat jid penerimaan sifael, sipai atau tentera, yaitu syarat-syarat ketentuan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Kanun Syarak Kerajaan Aceh. Syarat-syarat yang mesti dipunyai oleh seseorang yang hendak menjadi sifael, pertama mestilah memenuhi syarat untuk menjadi gesi. Jadi harus dipenuhi syarat gesi. Syarat gesi kalau kita baca malam Selasa Barosa, yang pun telah berumur 20 tahun, 2 mengetahui hukum syarak syariat Nabi, 3 mengetahui hukum syarak kerajaan Aceh, 4 berasal dari keturunan yang gad, 5 tidak mempunyai musuh di dalam kampung, 6 bersifat berani pada yang benar, takut pada perkara yang salah. Jadi yang syarat gesi menurut Kanun Syarak Kerajaan Aceh. Yang kedua, syarat calon bukan orang yang menzalimi, hanya zalim. Ya benda yang le indikator Bu Yuli ini kah? Duk buku gitu ya. Kemudian yang kelima, calon bukan orang yang khianat. Yang keempat, calon bukan orang yang lalai. Yang kelima, calon bukan orang yang merampas orang lain. Yang keenam, taat setia pada hukum syarak Allah, syariat Nabi dan hukum kanun syarak kerajaan Aceh. Ya benar. Yang ketujuh, taat setia kepada sultan, negeri dan rakyat. Yang ke-8, calon mendapat keizinan daripada kedua-dua orang tuanya. Harus na izin jid ke tentera kerajaan dari Urungsi, Bandu Adro. Yang analim nanti itu. Yang ke-10, calon memiliki
surat dari Geshi yang dialamatkan kepada Laksamana mengenai kelakuan dan akhlaknya. Surat kui ke bang tadi surat SKCK, surat kelakuan baik, surat ke akhlak. SKCK lah macam. Yang ke-10, jika syarat yang ke-9, ya, mesti syarat yang ke-kurung hana surat dari Geshi yang ditujukan kepada Laksamana tentang akhlak dan kelakuan urungian calon sifat ia dari tempat icok hana abak kecil mesti kan hana merumpuk suratnya, maka syarat yang ke-10 je, maka calon tidak dapat diterima menjadi calon sifail. Jadi suratnya yang paling penting. Untuk menjadi imam sifail pula, calon mestilah memiliki syarat tambahan, iaitu syarat-syarat imam rawatib. Ya calon sifail. Jadi calon sifail, calon tentera berarti komandan tentera lah, komandannya. Tapi yang nak dijelaskan ini, komandan itu tingkat puke mualim ini, puke mereka komandan kompi, komandan batalion atau pum tu yang nak dijelaskan. Yang nasaga istilah menjadi imam sifail. Jadi harus nak syarat tambahan, iaitu syarat-syarat jid ke imam rawatib. Maka menyatakan daripada fasal bab ke-7 terkait calon tentera di dalam kerajaan Aceh, yang paling sorot adalah kelakuan akhlak. Yang paling sorot. Menyatakan daripada syarat-syarat kecil yang pun juga akhlak sih, artinya berbak yang betul dan ya berbak yang salah, serta hana musuh ulang kampung. Yang menang kah? Kah? Dalam pasal bab ini juga diterangkan tentang pakaian sifail daerah dan laut, angkatan darat dan angkatan laut. Jadi pakaian sifail daerah angkatan darat ialah tengkuluk yang tidak disebutkan warnanya dengan baju hitam. Jadi hanya tersebut harus baju hitam, seluar hitam, pakai ilu hitam dan kain pinggang hitam. Mungkin yang salah itu ni. Jadi pakaian sifail daerah tentera angkatan darat, pakaiannya adalah tengkuluk warna hitam, baju warna hitam, ilu warna hitam dan talau yang warna hitam. Yang syarat ni. Enggak. Kemudian pasal bab ini diakhiri dengan nasnya yang berbunyi. Jadi kalimat di dalam manuskrip kanun syarak yang terkait bab sifail ditulis lawinan. Demikianlah tersebut dalam tazkirah tabakat kanun syarak kerajaan Aceh Sultan Alaihi. Kemudian fasal bab ini diakhiri dengan nasnya yang berbunyi lagi ada benar. Demikian tersebut dalam tazkirah tabakat kanun syarak kerajaan Aceh Sultan Alaiddin Johan Ali Ibrahim Muhayyad Shah disalinkan oleh Tengku di Meluk. Artinya tentang syarat-syaratnya sebetulnya beberapa syarat di dalam kerajaan Aceh, jabatan-jabatan di dalam kerajaan Aceh sudah pernah disebutkan atau ditulis dalam kitab tazkirah tabakat masa Sultan Johan Ali Ibrahim Muhayyad Shah. Artinya masa yang lebih awal itu. Dan ini merupakan akhir daripada halaman di dalam kanun. Pasal bab 8 jalan juga pada halaman bawah. Artinya memang ada syarat-syarat yang kena daripada syarat menjadi sifail dan beberapa syarat mulai dari yang kita bahas barusan, syarat jid ke kisi, syarat jid ke hakim, syarat jid ke Syekhul Islam dan syarat jid ke ulai belang, serta syarat jid ke imam mukim dan imam rawatib. Kemudian syarat terkait sifail kah? Kemudian fasal bab ke-8, fasal bab ini menerangkan tata aturan untuk memilih kurukun katibul muluk. Nyokeng kurukun katibul wali, kurukun katibul muluk mensesnek. Dengan ketentuan memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mesti dipunyai oleh calon kurukun katibul muluk atau sekretaris kerajaan sesnek. Yang pertama memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi ulai balang, 16 buah syarat untuk jid ke ulai balang. Yang kedua mengetahui bahasa Arab, Turki, Jawi, Urdu dan Hindustan. Maknanya kawan dong. Jadi sidro sesnek harus dikuasai bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Jawa, Urdu dan bahasa India, Hindustan. Hanya menarik mungkin untuk diteliti, bahkan bahasanya yang menjadi syarat di
Apakah ni tamang Urdu Hindustan. Yang mungkin bagi peneliti linguistik menarik. Ulang. Selanjutnya, syarat untuk menjadi rukun Katibul Muluk yang kelih kuat ingatan dan tidak pelupa. Hanju urung je. Urung pui ke? Pui ke? Pura ke? Ke Malaysia. Urung sedaya menanah. Anjir urung Jawa ya. Urung Jawa. Anjir urung Jawa ya. Urung Jawa. Lagi ada kurang hurung mana? Orang nggak ada ingat anjingnya. Dan tidak pelupa urung dua mua kan? Ya, jadi syarat kelih daripada rukun Katibul Muluk. Yang keempat, ahli kalam syarat ji, yaitu ahli dalam tata cara surat menyurat. Mufhum terkait tata cara surat menyurat otomatis dalam berbagai bahasa yang syarat bahasa utama benar lagi balmui dua harus dikuasai bahasa Arab, Turki, Jawi, Urdu dan Hindustan. Yang kelima, ahli kalam yaitu ahli dalam tata cara bertutur bahasa atau seorang orator. Ahli kalam. Orang waktu pegah habai bedah boleh diung di tadi kalau nalah kira-kira ke. Jadi 5 boh syarat tambah syarat jid ulai balang 16 17 18 20 boh jid takkan syarat menjadi rukun Katibul Muluk atau Sesnek di dalam kerajaan Aceh, sekretaris kerajaan Aceh. Yang dalam pasal ke-8. Pasal bab ke-9 menerangkan tentang tata aturan untuk memilih Qadhi Muazzam, Qadhi Agung, Jaksa Agung. Menyebab tanya wajina dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kanun syarak kerajaan Aceh. Syarat-syarat yang mesti dipunyai oleh calon Qadhi Muazzam. Yang pertama, Qadhi Muazzam mencukupi syarat yang ditentukan kepada Qadhi Malikul Adil. RTG harus memenuhi syarat Qadhi Malikul Adil. Yang kedua, menjaga semua qadhi yang berada dalam daerah kekuasaan setiap hulu balang. Jadi secara hierarki, qadhi di dalam setiap kekuasaan daerah Ulai Balang yang ada di Aceh itu berada di bawah hierarki Qadhi Muazzam. Yang mana? Pertanggungjawaban lah. Yang kelih, menasihati semua qadhi yang berada dalam daerah kekuasaan setiap hulu balang. Artinya koordinasi dan tanggungjawab lah ini orang itu. Ini bahasa haji ni. Yang keempat, Qadhi Muazzam juga tidak ragu-ragu memecat qadhi yang menghukum secara zalim. Pemecatan dibuat setelah siasatan dilakukan dan terlebih dahulu bermusyawarah dengan Mufti Syekhul Islam. Artinya Qadhi Muazzam bertanggung jawab berkoordinasi dengan Mufti Syekhul Islam. Nah, untuk sidro Qadhi Muazzam syarat ji hanjit na saboh keraguan untuk gepecat qadhi yang gepuputuh hukum secara zalim. Pemecatannya harus dilakukan dengan siasatan, dengan sidang. Menan harus gepedu adanya. Yang syarat keempat. Syarat kelima, cerdik dan bijaksana. Berhaluh bacut. Menan. Haluh, bahasa dia cerdik lah. Halepah pengung. Dan bijaksana. Yang keenam, dapat menyembunyikan rahasia. Dapat menyembunyikan rahasia. Artinya menyahina kan hendak syaratkan urina atau ragam betul sebagai qadhi. Tetapi dalam Safinatul Hukam karangan Syekh Jalaluddin Tursani, Qadhi Malikul Adil Lih Syahwala yang nazalah lun Fakih Jalaluddin Syekh Jalaluddin Tursani kan yang karang Safinatul Hukam disyaratkan ini hanji urina yang menansyid dalam Miratul Tulab Syahwala lanjut menyelang kitab Syahwala atau kitab pujikan Safinatul Hukam hanji. Okey, fasal bab ke-10 berarti kan clear Qadhi Muazzam syarat untuk jid ke Qadhi Muazzam kan clear harus memenuhi syarat jid ke Qadhi Malikul Adil yang paling penting. Syarat jid ke Qadhi Malikul Adil kalau kita jelaskan bab
bab fasal ke-4 syarat jid ke qadhi malikul adil harus mufhum ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu fiqh, ilmu tauhid harus malim ilmu tasawuf, malim ilmu hadis, malim ilmu tafsir, malim sejarah, malim ilmu balaghah, malim ilmu bayan, malim ilmu ma'ani, malim ilmu isti'arah, malim ilmu mantiq, malim ilmu hisab dan handasah, dan malim ilmu adab. Yang syarat jid ke qadhi malikul adil. Ya, benar. Mai pegah dia awak ayo mamnya lagi an mufti. Kan han mungkin ya. Ada pegah malam bersaleh zona mendang. Maka mungkin miadupnan syarat qadhi, kemudian urengi samping sultan, gejak sultan Aceh ya, cok peng Aceh ya, kubah gede uzuwis sebagai bahagian dari bentuk praktek kapitalisme marketingisme gak cuci peng ada ke istilah jenuh ya mungkin. Benar. Hanya memang mungkin aja. Sama lagi narasi Sultan Malikus Saleh yang pegah pegah dalam padu-padu boh riwayat puikeun icok inang Sultan Malikus Saleh atau oleh Sultan Malikus Saleh icok inang menanlah kira-kira apa dalam padu-padu boh riwayat. Mungkin miaduknan Saleh Sultan Malik Al-Salih mungkin. Jadi padu-padu boh narasi-narasi sejarahnya sebetulnya dibantahkan dengan hal-hal yang tersurat di dalam manuskrip Aceh yang menjadi bahan kajian, sehingga ada beberapa narasi yang harus tabantahkan. Contoh mesti pegah le sorna ni yang tulis